itu mutlak milik-Mu sendiri. Tidak ada satupun di antara kami yang layak menerimanya. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang ajaib, yang layak menerima segala kemuliaan. Hamba ingin berdoa khusus pada hari ini Tuhan. Roh Kudus akan membuka pengertian kami. Roh Tuhan akan membuat hati kami menyambar dengan cepat apa yang sedang Tuhan sediakan buat anak-anaknya dalam hari-hari ini. Tuhan, Engkau yang tolong kami, Engkau yang memberi kami roh pengertian. Berikan kami kesanggupan ilahi. Didik kami jadi umat yang bijaksana. Karena kami tahu ada jatah yang ajaib sedang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami menangkap hati-Mu. Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang dari hati Tuhan ini sungguh bisa kami terima dengan kuat dan kami meresponi dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Tolong perhatikan apa yang saya mau sampaikan hari ini, sebab ini akan mempengaruhi hidup Anda luar biasa. Saudara, beberapa hari yang lalu, saya sedang ada Natal di SARK. Pada waktu penyembahan, saya lihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Dan bahkan saya mau berkata buat saudara, ini merupakan hari-hari percepatan yang tidak pernah saya duga sebelumnya, tapi Tuhan mau berikan kepada kita. Apa yang saya lihat sebetulnya? Kami lagi nyembah Tuhan, dan tiba-tiba pada waktu itu saya di mimbar, saya lihat penglihatan ini. Ada Tuhan dengan tahta yang begitu ajaib, dia duduk di atasnya, dan seperti sebuah ruang sidang yang besar sekali. Lalu kemudian Tuhan itu memanggil nama-nama kita satu persatu. Tapi saya belum pernah lihat yang seperti ini. Setiap kali nama itu dipanggil saudara, nanti begitu orang itu muncul di depan tahta Tuhan, atau di dalam ruangan itu, begitu mulai masuk ruangan itu ada satu malaikat besar sekali akan ikut berteriak. Nah, kalau Anda membaca di Alkitab, ini bukan barang baru. Tapi beberapa hari yang lalu saya lihat dalam penglihatan itu jelas sekali. Nama satu orang disebut itu ya. Nanti kemudian ketika orang itu muncul di pintu, di gerbang dari ruangan yang gede itu, malaikat ini teriak. Dan dia meneriakkan akan sebutan atau panggilan dari orang itu. Jadi ketika nama si A disebut begitu ya, begitu dia muncul, malaikat ini berseru begini, dia yang setia Tuhan telah datang. Nanti orang lain dipanggil, malaikat itu ngomongnya lain lagi, dia yang penuh iman datang. Satu orang lagi dipanggil, dia teriak, dia yang Engkau kasihi datang. Satu orang dipanggil, nama disebut, malaikat teriak, sahabatmu datang Tuhan. Setiap saudara itu punya sebutan loh di depan Tuhan. Anda ingat cerita tentang Lazarus? Ketika dia sakit, orang-orang datang ke Yesus dan berkata apa? Yang Engkau kasihi, dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka tidak mengatakan Lazarus sakit, tidak. Ada sebutan yang diperuntukkan buat Lazarus. Dan kata-kata yang mengatakan dia yang Engkau kasihi, itu Tuhan langsung ngerti siapa orangnya. So setiap kita itu punya sebutan. Nah, apa yang saya lihat sebenarnya? Saya melihat setiap orang yang dipanggil itu diberi Tuhan hadiah. Dalam penglihatan itu saya bertanya, Tuhan, ini hadiah apa? Dia berkata, atas apa yang sepanjang tahun ini mereka kerjakan buat aku dan mereka lakukan untuk aku. Dan masing-masing diberi hadiah.
Lalu Tuhan berkata begini, nak, beritahu anak-anakku, sampai dengan akhir tahun ini, aku Tuhan akan memberi hadiah kepada anak-anakku. Dan Tuhan berkata, sebagian akan begitu langsung dan real, Anda bisa nikmati, Anda bisa pegang. Sebagian itu akan mulai awal tahun depan. Saudara bisa rasakan begitu ajaib kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saudara. Siapa yang ingin terima hadiah dari Tuhan? Oh, percayalah, saya sedang mengalami pemanasannya, belum realitanya. Saya terima pemanasannya sebelum saya terima penglihatan, saudara. Jadi saya sudah terima sedikit warming up-nya, pemanasan, supaya tidak kaget, saudara. Tapi yang kedua, Tuhan ngomong begini, saudara. Kalau Anda memperhatikan firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu pertama-tama diantaranya dia berkata begini, dan keturunanmu yang pertama akan seperti pasir di pantai, pasir di laut. Ya toh? Dia menggambarkan seperti pasir yang pertama. Tapi yang kedua, itu diulang lagi oleh Tuhan di zaman Ishak. Satu hari saya masih ingat Abraham di kemahnya, dan dia berkata, Tuhan, buat apa semua berkat yang aku terima karena aku tidak punya anak? Kelak yang akan mewarisi adalah hambaku Eliezer. Alkitab berkata, Tuhan membawa Abraham keluar, dan dia berkata apa? Lihatlah ke atas, ke langit. Dan Tuhan mengatakan, keturunanmu akan seperti apa, saudara? Bintang. Apa bedanya pasir dengan bintang? Beda. Pasir di bawah, bintang di atas. Dan Tuhan mengatakan begini, sudah masuk waktunya, anak-anakku akan jadi bintang-bintang. Siapa yang pengen jadi bintangnya Tuhan? Saya berkata begini, Tuhan, tapi di Alkitab mengatakan sepertiga bintang akan gugur. Nah, buat apa jadi bintang kalau kemudian ujungnya rontok? Dan dia mengatakan dengan sangat jelas, nah, ada bintang yang tidak akan gugur. Akan ada bintang yang selama-lamanya. Karena aku jamin mereka tidak akan rontok. Dan disitulah Tuhan membuka dua hal yang saya mau sampaikan sekarang sebelum kita masuk pada bagian yang Tuhan mau. Saudara, dengerin baik-baik. Saya bertanya Tuhan, bagaimana caranya anak-anakmu jadi bintang? Sekarang saya mau ajak Anda lihat kitab Daniel pasal yang ke-12. Saya harap Anda serius dengan apa yang saudara tadi katakan, bahwa engkau akan dan mau jadi bintang. Daniel pasal 12, perhatikan pada ayat yang ketiga. Kalau Anda membaca, ini bicara soal akhir zaman. Dan Alkitab berkata begini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Cahaya cakrawala itu ya dari bintang itu, dari matahari, dari bintang, planet yang hebat sekali. Saya ulang lagi, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, koma. Yang kedua, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, koma, ditambah keterangannya, tetap untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan mau berkata begini, ada dua macam orang yang akan jadi bintang, yang akan bercahaya pada akhir zaman ini. Yang pertama, orang-orang yang bijaksana. Tapi yang kedua adalah orang yang nuntun orang lain, banyak orang lain, kepada kebenaran. Cuma dua. Yang pertama, Anda harus jadi orang yang bijaksana.
Ketika saya baca ayat ini, saya berkata, Tuhan, apa artinya bijaksana? Lalu kemudian ketika saya tanya itu, muncullah banyak hal yang dia ngomong ke saya. Dan Tuhan berkata, nak, tugasmu sebagai hambaku, ajari mereka seperti apa bijaksana yang aku mau. Kita akan ngomong apa yang Tuhan sampaikan supaya kita ini bijaksana. Saya diajari Tuhan banyak sekali. Dan dia berkata, ajari mereka nak. Bagian pertama, tanggung jawab saya, mengajarkan kepada saudara, apa itu artinya menjadi bijaksana. Dan saya berkata, wah kalau orang percaya ngerti ini, akan dahsyat sekali. Sambil tetap berkata setiap hari, aku mau terima upahku Tuhan, sebelum tahun ini selesai. Amen. Tapi bagian kedua adalah bagian saudara. Anda akan terima apa yang Tuhan ajarkan soal bagaimana menjadi bijaksana, tetapi bagian yang kedua adalah saudara harus bawa orang ke dalam sebuah kebenaran. Siapa yang ingin terima upah Tuhan dan jadi bintang? Lambaikan tangan. Bagianmu satu, saudara. Bawa jiwa. Dengan mau berkata, aku datang ya Tuhan, tidak dengan tangan kosong. Seberapa tanganmu terisi jiwa-jiwa, engkau akan menggenapi apa yang Tuhan katakan di sini. Engkau membawa orang kepada kebenaran. Banyak orang kepada kebenaran. Undang temanmu, ajak makan, ajakin ngobrol, dan kemudian tawarkan, tak doain mau nggak kalau punya masalah. Cari mereka yang sedang susah hari-hari ini. Anda ajak makan di warung soto, kemudian Anda doain sebentar, yang jual soto sambil Anda doain juga. Saudara membawa orang dalam kebenaran. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Tangan ini akan datang tidak dengan kosong. Semua datang dengan jiwa-jiwa. Hamba berdoa minta malaikat Tuhan bergerak di depan mereka. Karena destiny mereka jadi bintang. Kami menggenapi apa yang Tuhan katakan. Tuhan, kami mengerti, jadi bintang bukan terima bintang jatuh tanpa alasan. Engkau mengatakan bawa orang dalam kebenaran sebanyak-banyaknya. Hamba berdoa, tangan ini akan berbuah luar biasa. Mulut kami diurapi Tuhan. Taruh tanganmu di mulut saudara. Taruh tangan di mulut. Mulut kami akan diurapi Tuhan. Kami mengundang orang dengan pengurapan Roh Kudus. Sama seperti kami altar call Tuhan. Maka jiwa-jiwa, saudara kami, tetangga kami, family kami, teman baik kami, sahabat kami akan diselamatkan. Kami bawa jiwa kepadamu Tuhan. Membawa orang pada kebenaran. Dan hidup kami akan jadi bintang-bintangmu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan dan blessing yang ajaib turun. Yang percaya berkata, amen. Nah, sekarang bagian pertama. Bagaimana menjadi bijaksana. Hari ini saya akan bicara tentang 4 persembahan dengan 4 kegunaan. Saya mengerti saudara sudah terlatih, dididik dengan sangat baik soal persembahan. Tetapi saya ingin memberikan sebuah perspektif lain. Sehingga apapun yang kita kerjakan ini akan ada hasil yang maksimal buat kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, itu ujungnya tidak kembali kepada kita, itu tidak ada. Tidak pernah apapun yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, apakah itu berupa materi atau non-materi, yang ujungnya tidak kembali ke kita, itu tidak ada, saudara. Segala sesuatu yang Tuhan minta, itu ujungnya akan kembali kepada kita. Percayalah. Abraham pernah membawa Ishak naik ke Gunung Moria. Dia berkata kepada 2 bujangnya, kami akan menyembah. Dan setelah itu dia berkata, kami akan kembali. Dia tidak berkata, aku akan kembali. Walaupun dia tahu. Dia naik ke atas Gunung Moria. Karena Tuhan minta dia korbankan anaknya. Tapi Abraham, sahabat Tuhan ini tahu. Tidak ada apapun yang dia minta, yang ujungnya tidak akan kembali kepada kita. Segala sesuatu yang Tuhan minta, ujungnya akan kembali kepada kita.
Nah, apa itu 4 persembahan ini? Saya berharap perspektif ini akan membuat kita belajar sangat banyak. Dan saya tahu beberapa hal pasti Anda sudah mengerti. Yang pertama, mari kita lihat kitab Maleakhi. Saya ingin mengajak Anda melihat sebuah perspektif yang berbeda tentang yang namanya perpuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu, garis bawahi, tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, perpuluhan itu memberikan efek langit buat kita. Perpuluhan yang diberi efeknya 2 sebetulnya. Yang pertama, membuat langit di atas kita terbuka. Itu merupakan gambaran bagaimana Tuhan memberkati kita. Tapi juga semua binatang pelahap yang merusak hidup kita akan dihardik dan disingkirkan. Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat satu hal. Mengapa Anda mengembalikan perpuluhan? Dan perpuluhan Anda kembalikan kepada siapa atau di mana, itu mempengaruhi istilahnya langit di atas saudara. Perpuluhan itu bukan hak saudara dan bukan hak pribadi saya. Karena ada orang berkata gini, Pak, kalau saya bagi-bagi, Pak. Saya mengatakan atas dasar otoritas siapa Anda membagi-bagi sesuatu yang sebetulnya miliknya Tuhan. Itu perpuluhan, itu bukan kita memberi sebetulnya, bukan kita mengembalikan lebih tepat. Sebab itu haknya Tuhan. Nah, kita merasa, oh terlalu gede Pak buat dia. Ini bicara soal langit di atas saudara. Betapa pentingnya kita mengerti yang namanya covering atau tudung dalam kehidupan kita ini. Dan kalau kita menyadari semua kita butuh cover, butuh tudung, Anda harus mengerti perpuluhan itu untuk bicara covering seperti apa yang Anda dan saya akan punya. Saya mau cerita sedikit beberapa hal yang mungkin akan baik buat Anda mengerti. Sinode JKI itu punya aturan. Perpuluhan dari persembahan, semua persembahan kita, ibadah kita ini. Perpuluhan untuk sinode. Saudara, kalau Anda mengerti, Anda boleh tanya, cek orang keuangan kita. Kita mengembalikan perpuluhan ke sinode tidak sebulan sekali. Tiap Senin, saudara. Kalau Minggu, Sabtu Minggu ada persembahan seperti ini, Senin, besok, dihitung kan semuanya, kita ngerti, ambil perpuluhan, kita berikan ke sinode Senin. Saya tidak mau nahan uang Tuhan 1 hari pun. Kenapa enggak Minggu Pak? Bank tutup saudara. Dan semua repot, itu ngitung uang lama loh saudara. Senin pagi-pagi, dan kita berikan ke sinode. Lalu sebetulnya suatu hari saudara, Pak Adi Sutanto ketua sinode kita ngomong ke saya pribadi. Dia berkata begini, Pak Agung, Anda kan termasuk gereja yang memberi perpuluhan paling besar di sinode. Ada usul apa untuk penggunaan keuangan sinode? Saya bilang, kenapa Pak Adi tanya saya begitu? Ya karena Anda termasuk yang paling besar memberi. Sah-sah saja Anda memberikan akan masukan.
Saya bilang enggak Pak Adi, jangan begitu, tidak begitu. Buat kami, perpuluhan adalah kami kembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Dan itu adalah penyembahan kami. Bagian Pak Adi mewakili Tuhan, menerima perpuluhan kami dari sebagai gereja. Maka adalah tugas Pak Adi dengan tim keuangan untuk tanya Tuhan dipakai buat apa. Pada detik saya lepaskan itu saya kembalikan. Kami tidak ada kaitan sama sekali dengan penggunaan uang itu. Itu penyembahan kami tahu naik di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa saya berkata begitu? Sebab perpuluhan itu memang haknya Tuhan. Tapi itu sebetulnya menentukan covering di atas. Pak Adi ini adalah menurut saya pribadi yang unik sekali. Tapi yang menurut saya paling ajaib dari hidup beliau adalah jiwa besarnya. Sejak kami masih begitu muda, dia orang yang berikan kepercayaan kepada kami. Dan saya menemukan hari ini, tidak banyak hamba Tuhan mau beri kepercayaan dengan tulus kepada orang-orang yang lebih muda. Sebagian kalau lihat orang muda sedang berjuang, dia tertawa. Dia sinis, dia merendahkan, lu bisa apa? Ya, lu kacau. Sebagian besar saya lihat seperti itu. Ketulusan untuk mengangkat orang dan membangun ministrinya orang demi kepentingan orang itu, Anda butuh jiwa besar. Saya bilang Tuhan, tapi saya mau berkata pada Anda loh, ngomong terus terang, beliau ini kalau saya undang khotbah di sini, setengah mati susahnya. Dia ngomong begini, saya ngajar di Impact saja, kelas kecil itu nyaman buat saya. Lihat ribuan orang, gemetar saya. Loh saya bilang, Bapak ini doktor lulusan Amerika, nggak ada kaitannya ya lulusan Amerika. Saya nggak nyaman. Saudara berpikir, oh Pak, apa yang hebat dari orang seperti itu? Dengerin baik-baik. Kalau orang itu punya jiwa seorang Bapak, Anda ingat minggu lalu saya khotbah apa? Kunci Daud. Rahasia Anda bisa gunakan kunci Daud. Satu di antaranya, mesti punya hati Bapak. Itu hati gede saudara, jembar. Tidak pernah takut dengan siapapun yang maju di sekitarnya. Dia akan beri kesempatan seluas-luasnya. Dia akan dorong orang untuk maju. Yang dipikirkan bukan dirinya atau gengsinya, tapi kerajaan Tuhan. Dan minggu lalu, saya baru ngomong soal kunci Daud loh saudara. Tadi pagi saya lagi mandi, Tuhan ngomong begini, nak, kapan kamu khotbah kunci Daud? Minggu kemarin Tuhan. Lihat, dalam hitungan hari, engkau ngalami apa? Saya syok saudara. Kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Nanti saya cerita, ujungnya saya cerita. Tenang aja saudara. Pemanasannya. Tapi saya mau berkata buat saudara, itu perpuluhan. Pada waktu gereja ini, dengan setia mengerjakan yang harus dikerjakan, ada tudung di atas kita. Tudung yang mau berkata, aku punya jiwa yang besar. Ini pendeta yang dari muda tidak pernah macam-macam. Dituduh orang macam-macam pernah. Gelapin duit lah, itu ngawur bener tuh. Zaman dulu kita punya visi Christian Center. Kasihan. Tapi integritasnya ajaib. Hatinya luar biasa. Hati Injilnya ajaib. Tanya Pak Tim. Orang-orang yang pernah dididik dia ya, sampai hari ini, kalau lihat jiwa-jiwa itu matanya sudah melotot saudara. Nggak cari yang lain. Soul, jiwa-jiwa. Kalau ngomong sama saya begini, nggak usah peduli yang lain. Jiwa-jiwa. Selama kalian itu menghasilkan jiwa-jiwa, saya tahu kebenaran Tuhan ada padamu. Tapi kalau sudah tidak bisa menghasilkan jiwa-jiwa, tidak ada lagi pertobatan, itu yang bahaya. Kamu boleh glamor, boleh apapun, gak ada gunanya. Yang paling penting jiwa-jiwa. Saya bisa cerita begitu banyak.
Saudara harus mengerti. Sebetulnya itu bagian dari sebuah covering, tudung. Saya nggak pernah lihat dia emosi, ketakutan, bereaksi berlebihan, cool. Semua dihadapi dengan tenang. Dan saya tahu ada tudung itu di atas kita hari ini. Amen, saudara. Cara berpikirnya saya bisa cerita sangat banyak. Dan cara berpikirnya itu luar biasa. Satu hari, saudara, ini yang tidak pernah dipikirkan banyak hamba Tuhan. Satu hari, ada seorang hamba Tuhan dicela kanan kiri. Orang berkata sesatlah, setanlah, segala macam. Zaman sekarang itu yang diobral itu kata sesat, setan, iblis, antikris, roh ini, roh itu. Dari mulut hamba Tuhan. Tahukah Anda kalau Anda mengatakan seseorang lu sesat, Anda akan berkata, lu pasti masuk neraka. Siapa kita? Satu hari ada seorang hamba Tuhan, dihujat kanan kiri. Dan dia berkata pada saya begini, saya mau undang dia khotbah di tengah-tengah kita ya. Zaman itu kita masih persekutuan. Saya bilang, Pak Adi, Bapak kan dengar tentang orang ini. Iya. Kenapa ngundang? Dia berkata begini, menurut saya, kita harus membedakan antara intinya salah atau aksesorisnya yang beda. Terus dia menggambarkan begini, kalau kita makan soto, Pak Agung, si ini aksesorisnya tempe, bergedel, ini. Yang lain kerupuk, ini. Tapi sotonya sama. Jangan ributkan aksesorisnya. Yang penting itu intinya itu nyembah setan atau Tuhan. Nyembah Yesus. Ya sudah. Terus dia berkata begini, tahukah Anda kenapa kita harus undang dia? Dia ngomong begini, kalau seseorang ya kita hakimi terus begitu rupa, satu hari dia pindah agama, apa itu Anda puas? Saya tidak mau jadi orang yang mendorong orang ke neraka. Yang lain silakan. Satu jiwa yang tidak kenal Tuhan saja, kita bayar dengan segala cara supaya mereka bertobat. Ini hamba Tuhan. Kita bisa kejam luar biasa. Dihakimi habis-habisan. Kalau dia pindah agama, apa semua kita puas dengan itu? Tuhan akan tanya ke kita, tanggung jawabmu di mana? Dalam hal itu saya tidak mau ikut tanggung jawab. Kalau saya masih melihat, sebetulnya ini dalamnya, aksesorisnya yang masalah. Saya panggil, saya suruh khotbah, saya ajak makan, saya ajak bicara. Itu jauh lebih baik daripada kita ikut-ikut jerumuskan orang. Dan itu membuat saya kaget, saudara. Pernahkah, saya tidak pernah dengar hamba Tuhan lain berpikir seperti itu. Dan dia berkata, kalian pikir dengan dihujat begitu rupa, kalau dia kepahitan, dia bilang, saya pindah agama. Masukkan di berita. Apakah itu membuat kalian puas? Tuhan nangis. Sebab untuk dia juga, dia mati di atas kayu salib. Siapa kita berani menyentuh biji matanya? Coba, kalau Anda tidak punya hati seorang bapak, seperti yang Yesaya 22 itu katakan, kunci Daud tidak akan Anda terima dalam hidup. Salah satunya itulah covering. Saya berdoa Anda mengerti, perpuluhan itu mengamankan covering saudara, tudung Anda. Amen saudara. Bahkan saya bagi-bagi. Anda punya tudung separuh. Pak, saya bagi ke ini. Sebab Anda kikir. Anda tidak mau memberi lebih. Ini baru satu. Masih ada 4 saudara. Tapi Anda harus mengerti. Ini penting. Satu hari saudara,
John Ahmad ini datang ke kita. Dan saya berkata dengan Brother John begini, Brother John, semua persembahan yang kami terima, lewat ibadahmu, perpuluhannya aku berikan kepadamu. Dia kaget. Dia berkata, kamu adalah satu di antara mungkin 2 atau 3 orang di dunia yang melakukan itu kepadaku. Lalu suatu hari, dengan Pak Tim, kita belum beli tanah ini, kita masih di gedung lama. Pada waktu itu saya berkata gini, mau nggak doain tanah yang kita kepingin beli satu hari. Kita nggak punya duit, belum ada perintah Tuhan bangun holi. Jadi kami di ujung sana itu, di ujung jalan arteri, ini masih tempat lapangan golf mini, saudara. Nah, dia berdoa sebentar, terus dia tahu ngomong begini, aku mau ke rumahmu sekarang. Mendadak mau ke rumah. Saya bilang, oke. Bingung saya. Semua tamu kita nggak pernah berkata, aku mau ke rumahmu, nggak pernah. Dan kami bertiga naik mobil ke rumah. Begitu masuk rumah, lagi kosong, nggak ada siapa-siapa, ada pembantu. Dia masuk sampai ke kamar kami. Dia bukai semua. Saya bilang, wah ini hamba Tuhan aneh juga, dia masuk diinspeksi. Sampai kamar-kamar dibukai. Terus setelah itu baru dia ngomong soal tanah di belakang dan sebagainya. Lalu kemudian dia ngomong begini, kenapa aku mendadak pengen ke rumah? Sebab aku ingin memastikan tidak ada orang yang dekat dengan aku, hidupnya melarat. Aku ingin memastikan apakah hidupmu baik seperti seharusnya. Dan dia berkata, aku bahagia sekarang. Aku tahu hidupmu oke, seperti yang seharusnya. Kapan itu terjadi? Begitu kita berkata, ini perpuluhan dari semua ibadah, persembahan ibadahmu, aku berikan kepadamu. Itu seperti sebuah tudung. Ngerti saudara? Dan tudung urapan yang dia punya adalah 100 kali ganda. Ingat cerita di Nigeria itu. Itu bagian. Saya mau berkata buat saudara, tidak mengherankan, bagian dari blessing kita yang paling kuat, Tuhan memberkati kita 100 kali ganda. Bukan karena usaha manusia, it's a blessing from heaven. Itu berkat dari surga. So perpuluhan, itu mengamankan tudung saudara, menghardik semua belalang pelahap. Dan itu kebijaksanaan yang Anda harus mengerti. Yang kedua, tidak usah saya baca ayatnya ya, dengan cepat. Saudara harus mengerti, poin kedua adalah, persembahan kedua adalah yang namanya taburan. Taburan itu begini saudara. Dia berkata, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau nabur dikit, engkau akan nuai sedikit. Nabur banyak, akan nuai banyak. Taburan itu jenis persembahan yang ketika engkau berikan itu seperti investasi bentuknya. Begitu engkau berikan, Anda harus ngerti sebetulnya dalam hatimu, Tuhan, ini tujuannya supaya aku terima apa? Bolehkah apa itu? Yes. Satu hari ada perempuan Sunem melihat nabinya seringkali lewat. Dia berkata pada suaminya, yuk kita bangunin rumah, kamar buat Nabi. Kalau dia nanti lewat, dia bisa mampir. Maka dia bangun sesuatu itu buat Nabi. Dan setiap kali lewat, Elisa makan di situ, tidur di situ, kemudian pergi lagi. Suatu hari, setelah dilakukan beberapa saat, perempuan Sunem tidak minta apa-apa. Elisa bertanya, panggil dia. Lalu kemudian dia tanya, kamu ingin apa? Kamu ingin aku bicara ke panglima atau raja? Aku bisa. Kamu butuh apa? Dia mengatakan, hambamu ini tinggal di antara kaumku. Dia seperti berkata, ya inilah keadaanku, aku gak butuh apa-apa yang lain.
Tapi Gehazi mengatakan, Tuanku, dia tidak punya anak. Dan suaminya sudah tua. Panggil. Dan Elisa berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Diupahi nggak saudara? Diupahi. Semua bentuk taburan sebetulnya, itu dengan tujuan yang jelas. Kalau Anda nabur biji mangga, ya akan keluar pohon mangga, ya buahnya mangga. Tapi Pak, kita kan sekarang taburannya berupa uang, itu lebih fleksibel. Karena itu ini yang saya mau ajarkan buat saudara. Kalau Anda nabur, setiap minggu kita diajari, kalau Anda memberikan perpuluhan, kau berkata, Tuhan, tudungku akan luar biasa. Aku hidup dalam covering, dalam tudung yang ajaib. Begitu Anda memberikan taburan seperti biasa, kau berkata, Tuhan, ini aku tabur. Anda mengerjakan itu dengan pengertian. Aku percaya ini Tuhan akan jadi. Saudara, kita berkati George Otis. Pak Tri, Pak Victor, beberapa teman sempat tinggal di Pulau Palau, melayani radionya George Otis. Kita punya radio Rema akhirnya. Kita bantu Mahanaim beli tanah untuk bangun sekolah mereka pertama. Dengan semua uang yang kita punya, tanya Pak Sugi cerita itu. Hari ini kita punya sekolah yang lebih besar dari mereka. Semua yang kita kerjakan, support sana, support sini. Itu taburan. Dan yang kita tabur, kita tuai. Nah kalau perpuluhan mengamankan tudung kita, menghardik akan semua belalang. Tapi taburan itu membuat kita pasti menuai berapa? Minimal 30, Anda bisa 60, Anda bisa juga 100 kali ganda. Pak, saya nggak tahu ini untuk apa. Ngomong dengan Tuhan dengan pengertian. Tuhan, ini taburanku. Aku percaya minimal 30, bahkan 60, bahkan 100 kali ganda. Taruh. Wah Pak, tidak rohani itu Pak. Saya pokoknya memberi, ya terserah. Oh ini Tuhan yang ngajari. Anda kalau lebih rohani dari Tuhan, ya haleluya lah. Itu namanya pura-pura aja sebetulnya, saudara. Tapi ada orang memang nggak suka nuai, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya kita di dunia masih butuh, saudara. Amen. Anda nggak punya rumah susah. Tiap sekian tahun bingung, lihat iklan, perpanjang, naik, pusing. Kenapa nggak minta Tuhan sesuatu yang ajaib dalam hari-hari ini? So yang pertama perpuluhan itu buat covering. Yang kedua tuaian itu, taburan itu. Supaya Anda menghasilkan persis seperti yang Anda rindukan. Itu juga sebuah investasi yang ajaib. Yang ketiga, itu adalah berkat persembahan untuk orang-orang miskin. Atau mereka yang kekurangan. Kalau ada orang kurang, kalau orang miskin, Anda dikatakan memiutangi Tuhan. Tapi satu hari ada cerita menarik. 5.000 orang butuh makan. Karena para muridnya berkata, nanti kalau nggak disuruh pulang, mereka pingsan. Ini ada orang, ada anak kecil bawa bekal makan siangnya. 5 roti jelai dengan 2 ikan. Diberikan semua ke Yesus. Apa yang terjadi? 5.000 laki-laki dapat makan sampai kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisa 12 bakul. Pelipat gandaan ini sebetulnya real banget. Setiap kali Anda menolong orang miskin. Saya mau berkata dalam anugerah Tuhan, saudara ya. Kita ini nolong dan Anda mengertilah, kita mengerjakan itu banyak. Jadi kalau orang berkata, Pak ini kok duitnya banyak nih gereja. No, duitnya bukan tidak bahkan banyak lagi, tak terhingga. Karena kas kita di surga itu masalahnya. Tapi artinya dari mana orang berkata, oh ini orang Amerika ngasih sumbangan, oh saya harap begitu. Gak ada.
Tuhan melipat gandakan dengan cara ajaib, karena setiap kali Anda nolong orang yang susah, Anda nolong orang miskin, hidupmu mengalami pelipat gandaan. Nah, saya mau cerita sedikit ini. Saya nggak mau nyebut angka, nggak enak. Tapi ini yang terjadi. Karena saya lagi merenung, ini lagi buka banyak hal. Sepanjang tahun ini, saudara, sepanjang tahun ini, saya ini berulang-ulang, seingat saya mungkin minimal 5 kali. Saya nolong saudara-saudara yang pas kesulitan tempat tinggal. Ada yang kontraknya hampir habis. Ada yang sudah diusir, hari itu terakhir. Kalau enggak diusir, keluarin semua barangnya. Ada yang tinggal sudah 1 bulan lagi. Pokoknya seingat saya 5 kali. Tuhan itu berkata gini, tolongin. Tidak berarti habis ini Anda ngantri ke saya semua loh. Pak saya. Loh kalau Tuhan suruh ya saya lakukan. Kalau tidak ya saya berkati Anda begini saja ya. Tapi ini terjadi saudara. Saya nulungi berkali-kali. Dan saya nggak mikir loh. Saya nggak berkata Tuhan aku nolongi ini dengan harapan aku akan menuai. Enggak loh. Karena itu Anda nolong orang yang sedang susah. Kalau Anda nabur, nanti setelah ini kita beri kesempatan Anda nabur seperti biasa. Ngomong mulai sekarang ini apa? Tuhan ini perpuluhan, ini taburan. Aku mau begini. Jadi kita kerjakan tepat, persis, harus persis kena. Saudara, kata dosa di Alkitab itu artinya miss the target. Semua itu kalau persis target ini saudara, dahsyat hidup. Jadi kita nggak ngawur-ngawuran. Setiap rupiah Anda bawa ke Tuhan, dihargai Tuhan ini. Nah banyak orang kalau ngasih persembahan, di sini puji Tuhan saya harap tidak ada. Duit itu dilempet-lempet gini. Ditekok-tekok sampai tinggal saupil ini. Karepe piye? Itu benih sama keceki. Ya gak tukul, saya bilang kok corone itu ngerepoti yang buka satu-satu, nyebelin saudara. Benihmu tuh membuat orang lain kesal. Biasanya itu gak merasa malu Pak. Anda menghina Tuhan. Dia tidak moto duitan ya. Dia tuh ngelihat hatimu. Janda ngasih 2 peser jadi hargai. Wisin, lempet-lempet sampai saupil. Ki persembahan apa upil itu tuh. Warnanya hijau begini. Persembahan, diteko-teko begini. Bertobat saudara. Ngasih tuh mbok sing sopan. Menurut saya kurang sopan itu. Coba ngasih ke presiden begitu. Kurang sopan saudara. Kasih ke saya begitu pun kurang sopan menurut saya. Gak jelas toh. Iya toh. Ngasih sing apik. Kenapa kita bagi amplop? Sopan. Loh, yang tidak pakai amplop itu yang salam tempel itu. Orang nganggu amplop. Orang ketok begini. Cepet, cepet. Tanpa amplop. Kalau Anda memberi, sopan. Anda ngerti gak? Tiap tahun kita desain itu. Sopan, rasa respect kita ke Tuhan. Bukan soal jumlahnya, hatimu. Nah jadi selama sepanjang tahun ini saya itu berkali-kali seingat saya 5. Entah kalau lebih. Seingat saya. Nah kira-kira kapan ya Sa? 2 bulan lalu. Ini anak saya ini. Saudara Anda kalau punya anak-anak pendekar itu luar biasa. Satu hari saya lagi jalan, lagi di luar rumah, lagi apain gak tahu lah saya. Sama ini beliau ini, Sasa ini. Tiba-tiba dia ngomong begini, nah di sebelah saya, itu rumah dulu yang bangun hamba Tuhan. Waktu bangun itu saya ikut ngawasi, ikut segala macam. Jadi saya ngerti itu bangunan seperti apa, saya ngerti. Biasanya dia dapat dari mana dan sebagainya. Saya ngerti itu, saya ngerti. Dan itu didesain dalamnya itu beda, tidak seperti rumah Indonesia. Menurut saya sangat Amerika banget lah desainnya. Nah ini anak saya yang kecil ngomong begini, Abi, beli rumah ini dibeli. Itu sudah sekian lama kosong, beli. Saya bilang buat apa toh Sah? Beli. Sudah tapi beli saja. Dah, tak diamin.
Kira-kira seminggu, saudara, seminggu. Saya lewat, setiap hari saya lewati, itu sebelah rumah persis. Saya ngomong begini, Tuhan, itu anakmu tuh kok nyuruh aku beli-beli ini gimana sih? Itu maunya dia atau engkau mau? Ya Tuhan berkata gini, ambil aja. Oh, oke ya Tuhan ya, oke. Saya hubungilah yang punya rumah. Dan terjadi negosiasi. Dan waktu itu kita tidak langsung, ya saya juga sibuk sih, saya enggak, itu bukan main, bukan yang paling utama, saya sekedar. Dan waktu negosiasi pun saya ngomong dengan beliau, Pak saya enggak bayar penuh ya, saya kalau boleh 3 kali, sistem 3 kali gitu atau gimana. Dia bilang, beliau enggak masalah. Jadi saya ngomong sama anak saya yang gede, ini masih begini. Oh ya, Pi. Ya doain itu rumah itu. Sudah kira-kira pulang dari Amerika, saya lagi doa, saya ingat lagi itu. Saya bilang, Tuhan maumu bagaimana sih? Harga sekian, oke nggak? Tuhan tuh ngomong gini, ya ambil aja. Ambil. Ya wis. Ya nih saudara. Saya bilang oke ya. Singkat cerita, hari apa ya? Kamis minggu lalu. Saya ketemu dengan yang punya rumah. Saya bilang begini, Pak, kalau boleh gini ya paymentnya. Saya Senin kemarin itu, saya beri Bapak 40%. 3 bulan kemudian 30%. 3 bulan lagi 30%, itu maksimal. Ngukur iman. Kalau Tuhan buat percepatan, saya cepetin. Beliau berkata oke. Nah, saya Senin pagi-pagi harus khotbah di Surabaya. Jadi saya minta teman di keuangan kita, saya beri surat kuasa, saya bilang ngomong gini, nih kamu bayarin ya, nanti kamu akan diberi nomor akunnya. Kira-kira agak siang, kami dapat nomor akunnya, saya bilang, tolong dikirim yang 40% ini. Saya mau ambil rumah yang di sebelah. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya berdoa akan nular dalam hidup. Anda nggak yakin, saya berharap nular dalam hidup. Belum saya kirim, saya diberitahu, ada orang memberi saya persembahan, jumlahnya persis sama dengan yang 40%. Yang seharusnya saya bayar hari itu, persis sama, gak geser 1 rupiah pun, persis sama. Ayo. Wah, saya kaget. Saya bilang, ini dahsyat ini. Saya bilang gini, duitku rak payu. Tuhan luar biasa, sebelum bayar didahului. Tuhan itu suka mendahului kita begitu. Semoga tiap hari gitu. Wah, luar biasa. Ternyata enggak tuh saudara. Kita yang mendahului Tuhan seringkali. Sudah kan itu hari Senin kemarin. Makanya Tuhan ngomong sama saya. Tadi, nak minggu kamu khotbah kunci Daud. Makanya Tuhan ngomong itu. Ngerti nggak? Covering itu gunanya apa? Kamu punya hati Bapak. Ada orang mau maju, berkembang, punya ide, dukung. Tapi saya ngomong ini bagus ini. Ini benar. Segenap hati. Itu hari Senin, saudara. Saya ngomong sama Bu Ripka. Wah, aku bisa cepat bayar ini. Beres nih cepet ini. Kalau caranya Tuhan begini. Senin. Hari Selasa kemarin. Ada orang kontak saya. Ngomong begini. Pak, apa betul Bapak ini punya kebutuhan pribadi yang besar? Loh, kenapa kamu tanya begitu? Tuhan itu ngomong sama saya begini. Hambaku itu punya kebutuhan pribadi, jumlahnya besar. Nah. Wah,
Karena dia berkata Tuhan yang ngomong, ya saya bilang, ya iya sih. Loh, Bapak itu punya kebutuhan apa? Ya inilah, saya bilang, gua mau beli rumah. Oh bisa Pak? Anakku yang bertanggung jawab, yang paling kecil. Bilang, sekarang kenyataannya begini. Dan aku diberkati Tuhan kemarin. Jadi aku tinggal bayar sisanya sekian. Yang 60%. Tapi kan aku masih ada waktu setengah tahun. Dia ngomong begini, gak usah Pak. Loh gak usah gimana? Aku bilang, oh sudah kadung tak bayar yang 40%. Bukan gak usah beli Pak. Gak usah diangsur. Jadi sisanya yang 60% saya yang bayar Pak. Duitku rak payu saudara. Uang saya gak laku. Uang saya gak laku. Saya kalau dengar, saya ingat itu ya. Saya. Buat saya itu bukan jumlahnya kok saudara. Juga bukan uangnya. Tapi Tuhan ngatur hidup kita itu sempurna. Siapa bilang orang bermurah hati itu tidak mau terima kemurahan? Siapa bilang? Saya tahun ini memang aneh. Saya ingatku 5 kali. Tapi apa yang saya bantu ini, gabungin jadi satu. Secara jumlah, ya gak ada apa-apanya tuh. Nanti kapan-kapan Anda boleh lihat, api tenan kok saudara. Cuma 2 hari. Bisa. Saya bingung. Di tengah tidak mikir itu karena ini konsentrasi semua untuk acara Bahtera. Dan Tuhan tadi pagi ngomong, minggu loh, kamu baru ngomong kunci dalam 2 hari, aku bisa beresi urusan. Saya berdoa, tudungmu akan tudung penuh dengan favor Tuhan. Tudungmu akan tudung percepatan Tuhan yang luar biasa. Makanya saya berdoa minggu ini Anda tidak miss satu kali pun. Sebab ini berita penting, ngajari saudara untuk bijaksana. Perpuluhan buat tudung. Taburanmu tiap kali engkau harus jelas. Ini taburanku Tuhan. Engkau berkata minimal 30, 60, 100 kali kan. Nabur di tempat yang subur. Kerjain dengan hati. Tiap kali angkat itu persembahan. Tolongin orang miskin. Anda tidak tahu, jangan terus ngecer-ngecer. Anda mesti tepat. Karena itu saya mau berkata, kalau saya bersyukur sih, kita diberi wadah yang kita begitu banyak tolong mereka. Tapi saya lihat, cuma 2 hari. Siapa bilang dalam 2 hari, dalam sekejap, Alkitab berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu dari 1000 hari di tempat lain. Itu kalau Anda, istilahnya duit nabung sedikit-sedikit, Anda akan butuh tahunan itu. Aneh. Sambil kita ini belajar. Saudara, jangan Anda abaikan siapapun, bahkan yang lebih muda, bahkan anakmu. Itu bukan dari saya loh pertama, ini beliau ini. Ini Pi. Dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, anak yang saya bilang, ini loh Pi, ini Pi, ini. Siapa nyangka Gus Dur jadi presiden? Tapi Tuhan itu pakai siapapun. Kalau Anda nggak punya hati Bapak dan hati hamba, engkau nggak anggap enteng, anak kecil bisa ngerti apa. Jangan salah. Itu loh saudara, seperpuluhan, taburan, dan tolong orang miskin. Yang terakhir, ada satu jenis persembahan yang itu khusus.
Khusus dalam arti kata begini. Itu dalam sebuah momen khusus, dalam jumlah khusus, tapi harus sungguh-sungguh tepat betul. Dan kalau itu tepat, saudara, itu terobosan, boom, terbuka. Itu ajaib. Benar-benar ajaib. Saya mau ajak Anda ingat di Alkitab. Janda Sarfat misalnya. Datengin Elisa. Punya apa? Cuma tepung segenggam, minyak sedikit. Buatin buat aku roti dulu. Begitu dibuatin, tepung dan minyak ini tidak akan habis. Sampai panen. Betul? Itu diminta khusus. Nebar jala. Semalaman para murid mencoba cari ikan, tidak ada hasilnya. Tuhan berkata, bertolak ke tempat yang dalam. Dan Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Tebarin. Nangkep begitu banyak ikan. Bahkan robek jalannya. Kapalnya hampir tenggelam. Karena begitu banyak yang diterima. Saudara, ada masanya dalam hidupmu. Anda bisa ngerti begini. Ini aku harus, Anda bergumul sesuatu. Tuhan, ini kok nggak jebol-jebol ya dalam hidupku. Ada orang teriak soal breakthrough. Breakthrough itu harus dalam ketepatan, dengan pukulan yang kuat. Anda mengerjakan, bum, jebol pasti, saudara. Kita waktu bangunin tanya Pak Sugi. Saya masih ingat. Begitu tanah ini lunas, untuk bangun ini kita nggak bisa. Waktu itu hitungan pertama fondasinya tok 1,2 M, kenyataannya 2 M. Kita hanya punya uang 400 juta. Selama berbulan-bulan tidak nambah. Saya bilang, Tuhan ini jebolnya gimana? Nah ada kalanya Tuhan tuh diem. Nah kalau diem ya saya diem. Kayak ini bangun rumah sehat ini. Saya lagi nunggu jebolnya gimana? Dia diem ya saya diem, gak bisa ngapa-ngapain. Nah waktu ini itu kira-kira 4 bulan loh, stuck berhenti. Kita mau beli tiang pancang aja gak cukup duitnya. Satu hari saya diundang ke Mahanaim. Ada persetujuan pengurus, selesai khotbah saya dengan Pak Sugi itu. Bendaharanya datangin saya, Pak, tolong doakan tanah yang kita mau beli, Pak. Kita mau bangun sekolah. Saya bilang, oke, doain kan nggak bayar. Saya masuk ke tanah itu, tanahnya bagus lokasinya. Saya bilang, beli saja. Ya memang kalau Anda nggak ikut bayari, beli itu kan gampang, saudara. Tiba-tiba dia kejar saya bendaharanya itu. Sampai sekarang masih jadi bendahara itu. Pak, kita mau beli nih Pak, tapi duit kita kurang. Saya ngomong gini, sama dalam hati ya. Kurang, sama, kita juga kurang. Mau bangun gak punya duit. Fondasi aja gak punya duit. Terus, saya jalan lagi, saya gak ngurusin. Dia ngomong lagi. Nah pada waktu itu kita hanya punya uang 400 juta. Dikejar lagi ngomong begini. Pak, sebetulnya kita kurang 400 juta Pak. Ayo. Kita punya 400, dia bilang dia punya 400. Dalam hati saya kurang 1 miliar lebih ya, dalam hati, nggak ngurus sih. Saya jalan, saudara. Nah ini, Anda kalau mau tahu breakthrough, Anda harus dapat rema Tuhan. Pukul dengan kuat, persis akurat, jebol pasti. Tuhan ngomong sama saya begini, pakai gaya orang Jawa ngomong nih. Kok bisa pas ya? Kamu punya 400, mereka kurang 400. Kok bisa pas ya? Bayangin. Itu artinya apa, saudara? Hah? Suruh apa? Berapa? Semua toh? Coba saya minta nasihat, saudara. Kalau Anda di posisi saya, berikan tidak? Siapa yang bilang, berikan Pak? Angkat tangan. Ngalami loh ya. Cuma angkat tangan toh. Siapa yang tidak, oh untung Pak aku udah angkat tangan. Lebih cepat ngalaminya.
Apa Anda pikir saya langsung berikan? Tidak, saudara. Saya ngomong, nah itu gedungmu di Semarang bagaimana? Itu tanggung jawabku, nak. Bagianmu kamu lakukan. Saya nggak langsung iya loh. Saya ngomong dengan Pak Sugi ini. Pak, saya bilang, ini begini terus terang Pak. Tuhan tuh ngomong begini. Tapi kan Bapak ini project manajernya. Jadi terserah Pak Sugi loh. Kalau Bapak berkata, berikan Pak. Saya beri. Tapi Bapak tidak punya uang kas, 0. Habis. Kalau ada orang tanya, kapan Pak selesai? Monggo dijawab. Habis duitnya. Tapi kalau Bapak berkata, jangan Pak, saya stop, tidak akan saya beri. Tapi Bapak tanggung jawab sama Tuhan sendiri, saya bilang gitu. Jawabannya bagus. Saya masih ingat. Beliau ngomong sama saya gini, Pak, kita dipanggil bukan untuk membangun kerajaan sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan surga. Mereka ini bagian dari kerajaan Tuhan. Walaupun kita beda organisasi. Uang 400 di kita nggak bisa untuk apa-apa. Tapi buat mereka, tanah ini mereka bisa ambil. Kelak bangun sekolah. Berikan, Pak. Diam saya, saudara. Karena itu jawaban betul. Terus saya ajak itu anak-anak mana. Ayo berdoa. Saya doa singkat cuma setengah menit. Diprotes gini. Doa kok singkat toh? Saya bilang gini, kalau sudah ngerti harus apa, jangan bertele-tele. Saya berkata, Alkitab berkata, doa yang cepat apa, selesai gitu loh, saya bilang. Terus dia tanya, memang Pak Agung sudah diberitahu? Ya rahasia, saya bilang gitu. Saya nggak mau beritahu loh saudara. Siapa tahu ini cuma ujian, ya toh? Kayak Abraham, ya, terus terus orang sedona, lego aku. Loh ini manusia loh, kita ngomong daging, apa adanya saya. Jadi supaya Anda jangan berpikir ini malaikat yang ngomong, nah ini si Petio itu, nek mangan soto pirang tahun itu si Petio ente-ente. Lumayan loh saudara, bener gak? Si Petio itu zaman pirang tahun yang lalu tuh 2000 berapa itu, 10 tahun lalu mungkin itu, si Petio. Saya nggak ngomong, saya pikir gini, Tuhan berkata, lulus engkau nak. Tidak usah, wah lega saya. Enggak, ternyata benar-benar suruh ngasih, saudara. Akhirnya saya ngomong begini, oke, kekurangan kalian, kami yang tutup. Wah, itu lompat-lompat anak-anak. Haleluya, haleluya. Saya enggak. Lu terus terang. Saya bilang begini, kowe haleluya, haleluya, duitku entek. Bener loh, saudara. Serius. Manusia, tapi tetap nurut saya, tetap taat. Ya sebetulnya nggak terlalu menggenapi firman ya, harusnya memberi dengan sukacita ya. Ini kurang sukacitanya. Si Petio, masalahnya itu seluruh uang yang kita punya. Tapi kalau Anda ngerti prosesnya, tidak lama kemudian Brother John telepon saya. Dia bilang, aku disuruh Tuhan ke Indonesia. Kalau Anda masih ingat kita buat ibadah di junior yang sekarang dipakai sekolah itu. Dan kitab tiang pancang di sini ada Pak Yusak segala. Dan dia nantang persembahan, dia khotbah di unusual yang tidak lazim. Anda tahu yang diterima persembahan hari itu 21 miliar saudara. Bangun langsung. Sekarang Anda boleh melihat Tuhan buat kita berkembang dalam anugerahnya. Ada lagunya tuh, biar engkau mengembang ke kanan ke kiri. Tapi ini jangan, biar tetap lo rendah hati. Kalau ngembangnya di sini rodok buat baju terlalu banyak saudara. Dan bahan terlalu banyak. Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan. Itu korban breakthrough. Jebol langsung. Luar biasa. Dulu gedung gereja pertama hampir disita bank. Tuhan bilang, taruh mobilmu nak, kasih buat aku. Mobil satu-satunya saya punya. Taruh saudara, jebol, bom, utang lunas, bangun. Semua ada breakthrough-nya. Dalam anugerah Tuhan. 4,
puluhan, taburan, tolong orang miskin, dan persembahan breakthrough. Kalau ini tepat, saudara, dahsyat. Kena pasti. Itu bagian dari bijaksana. Saudara, saya masih antara gini, saudara. Kalau Anda habis bangun tidur itu kan antara sadar dan tidak sadar nih, soal rumah ini. Saya sampai tak cek kok, bener nih mlebu tak hitung, bener kok mlebu tenan nih duit itu. Beneran, duit beneran, enggak uang kertas palsu loh. Duit beneran. Dalam 2 hari. Pak, mengagumkan, biasa aja. Firman berkata, dalam baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Bisakah bangsa dilahirkan dalam 1 hari? Kalau Tuhan mau sebuah bangsa lahir 1 hari bisa. Siapa yang mau terima upah Tuhan? Siapa yang mau terima percepatan Tuhan? Terima kasih Tuhan. Mari kita mengembang dalam anugerah Tuhan. Kita buat semua jadi besar. Saya minta Anda angkat tangan di hadapan Tuhan.